warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah dan yang Ustadz untuk banggakan, berjumpa kembali ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Islam bersama Ustadz Anto ya. Kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah. Untuk anak-anakku, bisa disiapkan alat tulisnya, bisa disiapkan BBD-nya, BBD jilid 8, kemudian dibuka di pelajaran Al-Islam, ya, pelajaran yang kedua. Baik, sebelum Ustadz Anto memulai pembelajaran, Ustadz Anto ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini. Jadi setelah anak-anak semuanya mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan anak-anak semuanya nanti dapat mengetahui ya, contoh-contoh sholat sunnah, termasuk sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah, dan anak-anak semuanya nanti tentunya dapat mempraktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, marilah pembelajaran Al-Islam pada bab sholat sunnah berjamaah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anakku semuanya nanti diberikan kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ustaz ingin mengawalinya dengan pengertian sholat sunnah ya. Jadi sholat sunnah adalah sholat yang dilaksanakan di luar sholat fardu ya. Di luar sholat fardu. Kita tahu sholat fardu adalah sholat yang wajib, yang kita kerjakan dalam sehari semalam ada 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya ya. Jadi selain itu hakikatnya bisa dikatakan sebagai sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah disebut juga dengan sholat tatawu ya, tatawu atau sholat nawafil. Jadi tatawu ini sepadan dengan nawafil. Nawafil adalah bentuk jamak dari nafilah. Nafilah itu artinya tambahan atau kelebihan yang baik ya. Karena memang sholat sunnah itu merupakan ibadah tambahan setelah kita melaksanakan sholat fardu. Kemudian pelaksanaan sholat sunnah ada yang dilakukan sendiri dan ada pula yang dilakukan secara berjamaah ya, sendiri munfarid ya, berjamaah berarti bersama-sama. Memang hakikatnya sholat sunnah itu lebih afdol, lebih utama dilaksanakan sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa sholat sunnah yang nanti dikerjakan secara berjamaah. Baik, kita akan masuk ke tata cara sholat sunnah berjamaah ya. Jadi anak-anak semuanya nanti akan mengetahui contoh-contoh sholat sunnah, termasuk sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama, sholat tahajud. Tahajud artinya bangun di tengah malam. Karena memang tahajud ini pelaksanaannya adalah di malam hari. Yang paling utama adalah sepertiga akhir malam. Dalam bahasa agama kita, sholat tahajud ini juga bisa dikatakan dengan qiyamul lail. Kemudian sholat tahajud dapat dikerjakan secara sendiri ya, atau munfarid, juga bisa dikerjakan secara berjamaah. Kemudian sholat tahajud dilaksanakan sebanyak 11 rakaat ya, dengan ketentuan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sudah 4 rakaat, 2 rakaat salam sudah 6 rakaat, 2 rakaat salam sudah 8 rakaat, ditambah 3 rakaat yaitu sebagai sholat witir ya. Atau bisa juga dilaksanakan dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam berarti sudah 8, kemudian ditutup dengan 3 rakaat salam sebagai sholat witir. Yang nanti sholat witir akan ada materi tersendiri. Itu adalah rakaat dari sholat tahajud. Kemudian yang kedua, sholat taraweh ya. Taraweh artinya istirahat. Orang mengartikan taraweh dengan santai ya, istirahat. Karena memang hakikatnya dalam sholat taraweh itu imam ya ketika selesai salam itu beristirahat sejenak ya, yang kemudian nanti diikuti dengan makmum. Kemudian diartikan santai ya, karena memang dalam
sholat taraweh itu dilaksanakan dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru ya. Jadi bisa dikatakan dengan bahasa santai, pelan-pelan ya, sehingga nanti bisa khusyuk, bisa tumanina dan lain sebagainya. Ingat, bukan terburu-buru karena ingin cepat selesai. Kemudian sholat taraweh adalah sholat sunnah yang dilaksanakan khusus pada bulan Ramadan ya. Jadi taraweh itu hanya dilaksanakan khusus pada bulan Ramadan, sehingga istilah taraweh itu bisa dikatakan dengan bahasa qiyamul Ramadan ya, qiyamul Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan berarti qiyamul lail. Ketika di bulan Ramadan berarti qiyamul Ramadan atau sholat taraweh. Kemudian hukum sholat taraweh itu adalah sunnah muakkad ya. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Ketika kita bisa mengerjakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Namun ketika kita tidak bisa mengerjakan, maka tidak ada dosa bagi kita. Kemudian sholat sunat taraweh dapat dikerjakan secara sendiri atau berjamaah ya. Bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri atau munfarid ya, bisa juga berjamaah di masjid ya, bersama imam. Kemudian rakaat sholat taraweh sama ya dengan sholat tahajud yang Ustaz Anto sampaikan di awal, yaitu 11 rakaat ya. Bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian ditutup 3 rakaat salam, yaitu sholat witir. Bisa juga 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian ditutup 3 rakaat sebagai sholat witir. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini pembahasan khusus ya tentang sholat witir. Jadi yang ketiga itu adalah sholat witir. Witir artinya ganjil ya, ingat, witir artinya ganjil, berarti dalam pelaksanaannya harus rakaatnya berjumlah ganjil. Yang biasa kita lakukan di dalam sholat witir itu dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Ingat, yang biasa kita lakukan itu adalah kita kerjakan sebanyak 3 rakaat. Nah, untuk anak-anak semuanya, nanti untuk sholat witir sama ya, bisa dikerjakan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Sholat istisqa ya, istisqa itu artinya meminta hujan ya. Istisqa itu berarti meminta hujan, sholat untuk meminta hujan ya. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah agar diturunkan air hujan. Lantas, kapan pelaksanaan sholat istisqa? Pelaksanaan sholat istisqa itu ketika terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit ditemukan air. Maka dalam agama Islam disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah istisqa, atau meminta kepada Allah agar diturunkan air hujan. Adapun tata cara pelaksanaan sholat istisqa ya, sholat istisqa seperti biasa diawali dengan azan dan iqamat seperti sholat-sholat biasanya. Kemudian sholat istisqa diawali ketika matahari sudah tampak ya. Jadi ketika matahari sudah tampak seperti sholat Id ya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka ketika sudah tampak ya, sudah seujung tombak gitu ya, maka itu sudah boleh diperbolehkan untuk sholat istisqa. Kemudian dilakukan dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Hampir sama ya, sama dengan sholat Idul Fitri ya, sama dengan sholat Idain ya. Jadi 7 kali takbir pada rakaat pertama, kemudian 5 kali takbir pada rakaat kedua. Kemudian setelah sholat, imam menyampaikan khutbah sebanyak 2 kali. Ini seperti khutbah Idul Fitri, Idul Adha ya, maupun ketika sholat Jumat ya, menyampaikan 2 khutbah. Kemudian khatib dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali tidak adanya hujan, barangkali karena kemungkinan manusia ya itu kurang
mendekatkan diri kepada Allah, sehingga perbanyaklah untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan harapan agar segera turun hujan. Kemudian yang terakhir itu adalah sholat sunnah duha. Sholat duha termasuk sholat yang sangat dianjurkan. Ya, ingat, sholat yang sangat dianjurkan. Pelaksanaan sholat duha itu sendiri ketika matahari naik sepenggalah, ya, jadi dilakukan pada waktu pagi hari. Ya, ketika matahari sudah mulai tampak sepenggalah, ya, kira-kira kalau hitungan jam mungkin insya Allah sudah sekitar 6:30, ya, itu sudah mulai waktu sholat duha, ya, walaupun nanti waktunya berubah. Itu jam 6:30 insya Allah ya, bisa segera untuk melakukan sholat duha pagi hari, ya. Batasnya adalah menjelang waktu zuhur. Kemudian jumlah rakaat sholat duha bisa dikerjakan dengan 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat atau 10 rakaat atau bisa juga 12 rakaat, dan yang biasa dilakukan adalah dengan 2 kali salam. Baik, untuk anak-anakku semuanya, ini adalah beberapa penjelasan tentang sholat sunnah berjamaah, termasuk beberapa contoh sholat sunnah, ya. Maka dari itu untuk anak-anak semuanya nanti bisa untuk dipahami dengan baik dan bisa dilaksanakan. Setelah ini anak-anak semuanya bisa mengerjakan latihan soal di buku PBD, ya. Kemudian di sana ada tugas mandiri, silahkan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang kurang jelas dari penjelasan Ustaz Anto, bisa bertanya kepada Ustaz. Sebelum saya akhiri dengan salam, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.